pacaran itu emang benar-benar haram gak sih kalau menurut Islam? Gimana? Tapi kan ada juga yang pakai jilbab nih ya, pakaiannya pada ketat, bentukan badannya kelihatan. Kelakuannya dia gimana di rumah? Kalau lu nya bahlul ya lu juga bakatnya bahlil gitu. Berarti jodoh. Nah, kita bersama lagi nih dengan Bang Alan nih, narasumber kita nih. Jadi Bang Alan ya, saya kan searching-searching nih di internet nih ya, di sosial media nih. Saya nih ngambil rangkumannya, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada Bang Alan nih. Ini mengenai kehidupan percintaan. Weh. Ya gak? Jadi buat kaula muda nih yang lagi bahas percintaan nih, Bucin dong. bucin dengan Bang Alan. Bang Alan juga bisa nih jawab mengenai percintaan nih. Maaf ya, saya sudah menikah. Iya. Sudah laku. Bukan masalah lakunya Bang, ini saya mau nanya-nanya. Jadi nanti kalau kamu penasaran nih, bisa komen nih di bawah nih ya. Oke, pertanyaan pertama nih Bang Alan. Pacaran itu emang benar-benar haram gak sih kalau menurut Islam? Definisi pacaran apa dong? Pacaran itu saling mengenal satu sama lain untuk ke jenjang pernikahan. Itu And menurut reality keyakinan begitu. saya ya. And reality keyakinan begitu Pak? saya. Itu menurut keyakinan saya. Tapi saya nggak tahu, makanya nih saya mau nanya nih sama Bang Alan nih. Ya dalam Islam maka tidak ada yang namanya pacaran kalau kemudian definisi pacaran itu adalah tadi kenalan, jalan bareng, pegang-pegangan. Karena kan ketika ada dua manusia, laki dan perempuan, maka yang ketiganya setan gitu kan. Setan tuh Iya. kagak ada nih, nggak ada tiga orang nih. Terus Gitu kan. Sehingga kemudian ya nafsu ghorizah manusia itu pasti timbul ketika berdua-duaan gitu kan. Apalagi di remang-remang, kegelapan ya. peluk-pelukan. Ya whatever lah, ketika kemudian pacaran didefinisikan seperti tadi gitu ya. Ya maka itu jelas-jelas. Karena kan jelas dalam Al-Quran kan, wala taqrabuz zina. Allah tidak bilang wala jangan berzina, tapi jangan mendekati. Mendekati aja nggak boleh, apalagi kemudian berzina. Mendekati kan tadi fase sebelum zina kan. Mulai dari pegang-pegangan, kemudian cium-ciuman dan lain sebagainya gitu kan ya. Maka ketika pacaran didefinisikan seperti itu, maka jelas-jelas tidak boleh, karena kehormatan perempuan itu sangat tinggi di mata Islam, ya kan? Kenapa jilbab itu disyariatkan untuk umat, untuk wanita Islam ya karena tadi untuk menjaga kehormatannya. Gitu. Tapi kalau untuk jilbab nih Bang, pakai cadar sama enggak gimana? Tapi kan ada juga yang pakai jilbab nih ya, pakaiannya pada ketat, bentukan badannya kelihatan. Nah itu gimana itu? Kan Ya, jilbab yang penting kan? Iya, makanya kan jilbab kan rujukan pada Al-Quran. Kalau yang dimaksud di Al-Quran kan tadi jelas jilbab itu menutupi leher dan sampai ke buah dada, gitu. Syariatnya begitu. Adapun untuk para istri Rasulullah, Ummul Mukminin, maka kemudian disyariatkan bernikop atau berhijab sehingga kelihatan matanya aja. Kalau dalam ulama sebagian Syafi'i mengatakan ya cukup yang diperlihatkan adalah muka dan telapak tangan saja, selain itu adalah tertutup kan gitu. Tapi logikanya jelas. Kalau nih Bang Bedu misalkan ya, saya punya donat, yang satu telanjangan gitu donatnya, yang satu dibungkus plastik, saya buang ke pasir, saya ambil lagi. Kira-kira Bang Bedu mau makan yang donat telanjang kena pasir atau donat yang ada plastiknya kena pasir? Yang dibungkus dong. Iya kan, artinya ada sebuah proteksi kan, sehingga donat yang dalam plastik tadi utuh, bersih, dan layak untuk dimakan. Maka dalam kehormatan manusia begitu. Syariat jilbab bukan kemudian membatasi gerak-gerik seorang perempuan, tapi justru melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan, kalau catcalling ya. Catcalling ya, yang goda-godain cewek. Ya, gitu, kalau zaman dulu kan kita zaman dulu tua banget Zaman boy. lama. Iya. Nah, zaman dulu kan catcalling ya, itu juga kan menjaga lah. Sekarang wajah cantik pakai jilbab, mana sih orang mau catcalling boro-boro permisi ustazah gitu kan ujung-ujungnya. Sehingga back to pertanyaan tadi, bahwa pacaran ya jelas tidak boleh ketika didefinisikan sebagai tadi hal-hal yang kemudian merujuk kepada mendekati perzinahan gitu. Nah, tapi kan kalau nggak pacaran, gimana kita saling kenalnya nih Bang? Jadi totalnya ujuk-ujuk yang Abang bilang tuh taruh, langsung nikah. Ntar kalau nggak cocok, yang ada perceraian. Iya, ta'aruf itu kan berkenalan ya. Maksudnya nanti dikenalkan bukan hanya saja kita dengan si calon mempelai, tapi kita berkenalan dengan teman-temannya. Tanya, Om Bedu
gimana kelakuannya gitu. Kemudian kita tanya ke orang tuanya, kelakuannya dia gimana di rumah kan begitu. Sampai dulu tuh kalau dulu zaman dulu kalau ada orang mau nikahin anak perempuannya, bapaknya datang ke masjid terdekat. Ngapain? Ngelihat calonnya sholat subuh nggak di masjid dekat rumahnya dia. Itu sampai seperti itu. Ta'arufnya keluarga kepada seorang calon mempelai. Itu kan taruhan. Tapi yang saya tanya tuh, kalau nggak pacaran gimana kita saling kenalnya? Ya karena Individunya ya. Jadi misalnya si ceweknya nih kelakuannya gimana, si laki kelakuannya gimana, kan nggak tahu. Jadi ketika udah di dalam satu pernikahan, mau gimana coba? Ya orangnya ternyata begini nih, baru kelihatan semua gitu. ya makanya tadi nanya ke orang tuanya, nanya ke teman-temannya, bahkan sampai survei. Gue mau lihat calon menantu gue saat subuh nggak sih? Coba gue datengin masjid dekat rumahnya, dia ada nggak nongol lah gitu. Itu kan cara untuk mengetahui. Karena yang namanya pacaran tadi adalah kepalsuan. Orang kalau belum menikah semuanya palsu. Pura-pura. Baik-baik, pura-pura, sebagainya. Nggak ada yang asli. Dia aja nggak beri kentut depan kita kan? Iya. Kita kalau udah menikah, ya nanti beda, semuanya jadi asli. Sehingga dalam Islam itu tadi, ta'aruf adalah proses mengenalkan bukan hanya dari yang bersangkutan, tapi kemudian kenal dari keluarganya, kenal dari teman-temannya. Bahkan tadi survei sampai kalau sholat subuh di masjid dia nongol nggak gitu. Jadi seperti itu ta'aruf yang diinginkan Rasulullah, sehingga semuanya terjaga dengan baik. Tapi yang menarik kan gitu, kita tidak akan mendapatkan Aisyah kalau kita tidak menjadi Muhammad. Kalau lu nya bahlul, ya lu juga dapatnya bahlil gitu. Berarti jodoh yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Gitu. Oke. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan nih yang saya rangkum dari media sosial nih, Bang. Kalau kita niatnya serius, bener-bener serius nih, berarti kan nggak kalau yang lain. Pacaran masih haram nggak? Masih juga? Ya tetap dalam Islam mau serius, karena kita nggak pernah ada yang tahu gitu. Besok ternyata kan ada banyak kan yang tiba-tiba pacaran 8 tahun, pas mau lamaran dia kabur gitu, nggak jadi, atau pas mau akad dia nggak jadi gitu. Sehingga ya yang namanya perhubungan adalah ya pernikahan gitu. Pernikahan berarti nggak ada konsekuensinya ya dalam Islam ya, nggak ada pacar-pacaran. Karena ketika niatnya baik, insya Allah ujungnya pun akan baik. Allah yang menjaga, Allah yang memastikan gitu.